kita baca kajiannya, yaitu Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Azizi, Allah yaghfir lahu wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatihim fil jinni wal dunya wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala wa 'allamna fi 'ulumihi fi dharain amin amin. Faslun fi isti'mal allati siwak. Ini pasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Wa huwa sunanil wudu, yang termasuk dari salah satu kesunahan wudu. Siwak sunnah wudu. Kalau bisa mulai sekarang ada wal siwak sunnah. Sebelum membaca Quran, sebelum sholat, dan di sini salah satu sunnah dalam wudu siwak. Kalau kata Nabi, laula asyush ala ummati, kalau Allah memberatkan umatku, aku akan wajibkan untuk bersiwak. Saking pengennya Nabi itu, karena banyak keistimewaan siwak. Makanya dikatakan laula asyush, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan untuk bersiwak dalam keadaan apapun. Wayu kita siwak, ini juga dilengkapkan bila mana siwak itu ayat ala ma yusraru bihi min araqin wa nahwi, yaitu kayu arak yang dipakai siwak, kayu arak atau sejenisnya, kayu arak atau sejenisnya. Sunnah Nabi. Caranya, kalau sunnah Nabi, kelingkingnya di bawah, boleh di atas. Dari sisi kanan dulu. Ini udah cukup ini. Sunnah. Karena banyak istimewaan siwak gitu, untuk dari segi kesehatan pun banyak. Bahkan ada satu kisah tentang siwak ini. Ketika di zaman perangan Umar bin Khattab selalu mengirim pasukan itu 1000 pasukan, bahkan musuh pun mengirimnya lebih dari 1000. Jadi pasukan kaum muslimin 1000, musuhnya bisa lebih dari 1000, 10.000, 20.000. Pada satu keadaan terpojok ini umat muslim, dikirimlah surat kepada Khalifah bin Khattab bahwasanya kaum muslimin ketika peperangan ini terpojok, ya pasti bakal kalah. Kata Umar bin Khattab, sunnah apa yang dijalankan? Karena semasa hidupnya Umar bin Khattab bersama Rasulullah di perang dan ratusan perang selalu menjalankan sunnah. Nggak ada yang nggak menjalankan sunnah ketika perang. Lalu para kaum muslimin ini, para pejuang ini, para mujahidin ini berpikir, sunnah apa? Padahal sudah banyak yang dikerjain. Ternyata hal yang sepele, siwak belum dilaksanakan. Akhirnya sepakat seluruh kaum mujahidin, kaum muslimin pada waktu itu bersiwak. Disuruhlah Umar bin Khattab cari pohon arak atau sejenisnya, akar zaitun, potong jadikan siwak. Nah, pas ketika ribuan kaum muslimin ini mencari pohon untuk jadikan siwak, pohon arak, ada mata-mata orang kafir. Dia kira-kira lihat, kaum muslimin ngapain ya? Rame-rame motongin pohon, motongin kayu. Posisinya udah terpojok kaum muslimin. Dilihatnya kaum muslimin motong pohon arak dibuat siwak. Orang kafir mikirnya, giginya diasah, bukan sang jabah yang diasah.
mungkin kaum muslimin udah berpojok marah besar, makanya giginya yang biasa, senjatanya yang ada. Gimana nih bro? Lapor aja yuk. Sama petinggi kita, pimpinan kaum kafir. Bos, lapor bro. Gaul ya. Itu kaum muslimin pada ngasah gigi pakai akar pohon. Bener. Iya. Wah kita aja makan nasi, dia makan kayu. Terus gimana? Kita mundur. Atas izin Allah, sunnah Nabi dijalankan. Begitu ingin diserang, udah dua muslim seribu pasukan, kagak ada musuhnya. Pada mana yang musuh kita bro? Tanpa izin Allah mundur. Orang kafir takutan gara-gara lihat kaum muslimin ngasah giginya pakai kayu. Tuh istimewanya siwak. Makanya sunnah jalanin insya Allah pertolongan Allah berkata. Masya Allah. Wasiwak mustahabun fi kulli halin. Bersiwak disunahkan pada semua keadaan. Bahkan Nabi satu riwayat sahabat bertanya sama Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Nabi ketika bangun tidur? Aisyah jawab, beliau cari siwak. Bangun tidur siwak. Kalau kita kan persol yang udah cari masih kasih gigi. Siwak Rasulullah tuh. Karena kan zaman dulu bukan kodok, kasih gigi. Tapi banyak manfaatnya dari sunnah Nabi. Bahkan kedokteran pun sekarang memakai bahan-bahan herbal, obat-obat herbal. Karena pada hakikatnya semua yang Allah ciptakan di dunia, baik tumbuhan, pohon, air, daun, itu ada manfaat buat manusia. Enggak ada yang bermanfaat. Kembang telur bermanfaat. Ya. Makanya sulit nikmat Allah tuh. Allah punya tujuan, apa yang Allah ciptain pasti ada manfaat buat manusia. Yang kita tidak tahu aja akal pohon bisa jadi manfaat. Nek istimewa banyak menerangkan mata, mempertajam penglihatan. Kalau umur 20 insya Allah kalau tahu orang siwa, insya Allah nggak tahu. Siwa. Min. Masih muda udah min. Insya Allah kalau siwa nggak min nggak plus. Gigi bersih, nggak kuning nggak berkarat. Siwa yang nggak karat. Buat jalan buat. Wala yaqahu tanziha. Siwak itu tidak dimakruhkan dengan makruh tanzih illa ba'da rawal lisa'in, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Dan zuhur. Itu enggak boleh. Makruh tanzih itu makruh yang enggak dijalanin tapi juga boleh dijalanin. Kalau makruh tanzih itu makruh yang benar-benar diharamkan, yang dibenci oleh sama sekali enggak boleh dijalanin. Kalau makruh tanzih masih boleh. Itu makanya Nabi ada riwayat ketika zuhur Nabi pun bersiwak karena Nabi setiap sholatnya selalu bersiwak. Sholat di waktu siwak. Nabi. Maka ini dimaksudkan kategori makruh tanzih dari mazhab kita. Fadar al-af'al, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Wa tajrul karihatun, hukum makruh tersebut akan hilang. Wa bi samsi, dengan terbenamnya matahari. Kalau dalam puasa maghrib, tidak hilang hukum makruhnya. Wa khara bawali, ada kalau karahat mutlaqan. Namun Imam Nawawi lebih memilih hukumnya tidak makruh. Secara mutlak karena beliau melihat hadis dalil yang tidak kuat atas pemakaian siwak. Makanya riwayat Nabi zuhur pada zuhur masuk zuhur setelah siwak. Dan Imam Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak. Namun menurut mazhab kita ulama Syafi'i makruh untuk menjaga kehati-hatian. Karena Imam Syafi'i itu ulama besar yang sifat waroknya paling warok, kehati-hatiannya. Wahwa siwak fi salasati mawadhi asas sujud ibadah min ghairiha. Siwak ada pada 3 tempat atau keadaan hukumnya itu lebih digunakan daripada keadaan yang lain. Apa?
kita bahas pertama inda taghayyuril fami, ketika berubahnya ada mulut. Maksudnya min azmin, dalam keadaan salam azam itu berdiam waktu yang lama. Orang kalau ngomong pasti kan bau mulutnya. Disunahkan atau bersiwak? Sunahkan bersiwak. Kila bahasa suku bawilin menghilang narabul akli. Ada juga yang mengatakan tidak makan. Kalau orang puasa kan nggak makan kan, asalnya naik bau sunah siwak sunah siwak. Tapi kalau orang puasa bau itu tidak harum di sisi Allah. Khairun min riya'il misisi, lebih baik dari minyak misi orang yang puasa itu. Wa inna maqala al-sahih mengatakan bahwa liyas mulal ghairi yuron fami bi ghairi azmin, dari sebab selain azam itu ka'akal diri itu keadaan mulut yang berubah selain diam yang lama. Bi ghairi azmin, dari diam yang lama. Min saumin, seperti memakan bau yang kurang enak, nggak sedap. Saumin kayak bawang merah, saumin bawang merah, wakasli bawang putih, wakasli dan lain-lainnya. Itu makan bawang makruh, bawang merah, bawang putih, tapi makan mentah. Kalau bawang digoreng enggak makruh. Kalau yang mentah tuh punya bawang, tapi siapa yang doyan bawang mentah itunya makruh tuh, karena menimbulkan aroma sedap. Itu makanya siwak ini fungsinya mengharumkan mulut. Wasami yang kedua, indallah ini ayil istiqomah bin bangun saat ketika bangun tidur, seperti Rasulullah itu tidur siwak. Wasalisu, dan yang ketiga indal yami ilmi as-salat, ketika akan melaksanakan sholat fardhu atau nafil, baik sholat fardu atau sunnah. Saking banyak istimewaan siwak, Nabi minum kayak gitu. Karena sholat 2 rakaat menggunakan siwak pahalanya 70 kali dibandingkan sholat 70 rakaat tidak pakai siwak. 2 rakaat siwak. Manfaat siwak juga lagi itu, melipat gandakan pahala. Baca tasbih pakai siwak dilipat gandakan. Baca Quran pakai siwak pahalanya dilipat gandakan. Istimewanya siwak. Waya'adu ayuwan juga sangat dianjurkan fi ghairi salasatil mazmurati, di 3 tempat yang tadi sudah dijelaskan, mimma huwa mazmurun fil mutawalati, dari kata-kata panjang yang salah satu banyak. Bahkan ada beberapa ulama pakai istimewa siwak 70 istimewa, masya Allah. Itu di kitab-kitab yang panjang itu bahasannya. Qiraatul Quran, seperti saat membaca Al-Quran, dan uningnya tinggi. Kan kita pasti makan apa aja, minum kopi, gigi haram. Makanya punya siwak itu selain itu kesehatan dan berpahala sunnah bersihin gigi. Karena nanti dokter yang paling ahli di antara para dokter di dunia, sebelum adanya alat-alat canggih di dokteran, Nabi udah tahu manfaatnya. Dan sekarang banyak yang memakai daripada akar-akar pohon ara-ara untuk mencegah kanker. Tuh, sebelum kedokteran tahu, Nabi udah tahu. Jadi dokter yang para itu Nabi itu, masya Allah. Makanya Nabi sehat, seumur hidupnya sakit cuma 2. Seumur hidup sakit 2. Nah kita hujan amplop pil menjaga sunnah Nabi. Wayu saya dan disunahkan
ayam dia siwa sunnata wa ayyastaka biyaminihi. Itu niat sunahin niat biar dapat pahala sunnah. Niatnya kemana? Nawaitu istiaqa sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu istiaqa sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau pendek tidak apa-apa, nawaitu sunnatan istiaqa. Itu udah dapat sunnah. Nawaitu sunnatan istiaqa. Dari sisi kanan ambillah. Nih. Wa ayyastaka biyaminihi wa yad'a bal jadil aymani min bamamihi. Memulai dari sisi kanan. Sisi kanan. Atas dulu. Bawah, putar. Tuh sudah jadi kayak gitu. Wa ayyamarihu ala safafi khalqihi imran latifah. Dan menjalankannya dengan berburu ke apa namanya? Atap langit ya. Langit-langit yang dorong itu ada sunnah sendiri khusus. Kalau mau sunnah banget begitu sampai atas wa ala karosihi atrosihi di raham. Cuma kita ada jadi daripada ada ibu nyeri putih kata merah ya. Mendingan pakai siwak gigi wat mengharumkan dulu tuh keistimewaannya, memperkencang otak, menguatkan hafalan, terus apa lagi? Menghilangkan penyakit pening. Utang korupsi itu yang siwakan aja, insya Allah lunas juga. Lah dibayar, baru gigi putih, menenangkan mata, mempertajam mata. Kalau pakai siwak itu tajam penglihatannya. Kebang balak lah kalau aku dan kalau pakai siwak. Dan yang penting dijauh belakang tuh, kayak tadi ceritanya tuh. Makan. Karena Allah yang jaga. Orang yang tidak ada sunnah Nabi, Allah yang jaga dia. Nggak ada yang ganggu. Gitu. Jangan siwak. Ibu pakai jilbab aja ada yang bedain. Ibu. Kecuali ABG. Bedanya orang berhijab sama orang berhijab jauh. Kalau orang berhijab nggak ada yang boleh. Hati bersih. Dan yang terpenting Allah ridho. Asiwa makarul fani marabullah rabbi. Siwak itu sebagai pembersih mulut dan ridho Allah. Karena setiap Nabi menerima wahyu Jibril selalu mengingatkan bersiwak. Karena saking pentingnya siwak, istimewanya siwak. Ketika menerima wahyu Nabi disuruh Jibril bersiwak. Sampai itu riwayatnya Nabi apa ini wajib siwak? Karena setiap saya dapat wahyu dari Jibril selalu disuruh siwak Jibril. Tapi Nabi tahu kita aja sholat 5 waktu bolong-bolong, makanya siwak agak disuruh agak diwajibin, tapi sunnah. Dan siapa yang menjalankan sunnah Allah jaga. Dan dari yang tadi saya sebutkan keistimewaan, kok bisa kayak itu Allah punya ketetapan, Allah yang punya kuasa. Siapa yang menjaga sunnah Allah pasti akan menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan materinya tentang siwak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya